Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 45 in Baron's TOEFL, right? Sekarang kita bahas latihan 45 di TOEFL-nya Baron yang bagian ini guys, structure ya guys ya. Ingat-ingat guys, Baron itu dimulai dari angka 41 ya. 41 itu maksudnya nomor 1, structure nomor 1. Ini nomor 5 berarti ya. Gitu ya. Jangan bingung kok langsung tiba-tiba langsung 41 gitu. Ini mulainya 41. Ya 41 sampai 55 kalau nggak salah. Alright, langsung aja di sini kita ada pembahasan sentences atau kalimat ya, sama modifiersnya. Modifiers itu nih penjelasnya guys. Modifiers itu penjelas. Kayak umpamanya beautiful girl. Ini contoh biasa aja ya kalau di frase ya, beautiful girl. Kalau kita ngomong girl aja kan bingung, girl yang mana? Oh, kalau kita bilang beautiful girl, oh cewek yang cantik loh, itu beautifulnya itu modifiers dari girl gitu guys. I have a car, saya punya mobil. Mobil yang mana? I have a red car. Red itu penjelas dari si car-nya, merah itu ya. Merah itu menjelaskan ke mobilnya gitu guys, red penjelasnya. Tapi ini lebih kompleks lagi ya guys ya. Ini soalnya udah masuk TOEFL nih, jadi penjelasnya nggak sesimpel itu. Pokoknya modifiers itu intinya teman-teman ingat-ingat, modifiers itu artinya penjelas ya. Oke. Sebelumnya kita baca dulu, ini ada petunjuknya sedikit ya sebelum kita coba ngerjainnya. Di sini ada keterangannya. In some sentences in the structure section on the paper-based TOEFL, pada beberapa kalimat di bagian struktur structure yang TOEFL ya, structure TOEFL berbasis kertas ya, you will be asked to identify the correct modifier. Anda akan diminta untuk mengidentifikasi modifier yang benar gitu ya. A modifier can be an adjective. Jadi modifier itu bisa aja adjective, kata sifat ya, or an adjectival phrase atau frase adjektif that describe a noun or an ing form, yang menjelaskan mendeskripsikan bentuk kata kerja atau ing ya. A modifier can also be an adverb or an adverbial phrase that adds information about the verb, adjective, or another verb. Ya, modifier juga bisa berupa kata keterangan atau frase kata keterangan yang menambahkan informasi tentang kata kerja, kata sifat, atau kata kerja lainnya. Terus, adjective do not change form to agree with the nouns or ing forms that they describe. But some adjectives are used only with count nouns and others are used only with non-count nouns. Ya, kata sifat tidak berubah bentuk agar sesuai dengan kata benda atau bentuk ing yang dideskripsikannya. Namun, beberapa kata sifat hanya digunakan dengan kata benda yang dapat dihitung, ya. Count noun itu yang bisa dihitung, dan kata sifat lainnya hanya digunakan dengan kata benda yang tidak dapat dihitung atau non-counts ya, atau uncountable kalau bahasa Oxfordnya ya. Oke, terus choose the correct answer in the incomplete sentences ya. Pilihlah jawaban yang benar dalam kalimat yang tidak lengkap. Choose the incorrect words or phrase in the underline choice. Pilih kata atau frasa yang salah dalam pilihan yang digarisbawahi. Maksudnya ada yang structure, yang pilih yang benar gitu guys ya. Nyari yang benar. Kalau yang written expression itu nyari yang salah gitu guys maksudnya. Oke, kita langsung aja ini ya. Nanti bakalan lebih paham kalau langsung ke soalnya ya, nanti sambil dijelasin ya. Teman-teman kalau yang mau bukunya, buku ini yang saya lagi jelasin ini, silakan DM di Instagram ya guys ya. Minta aja buku Baron gitu ya. Baron ada, Longman ada ya. Kalian terserah minta yang mana. Ini sekarang kita lagi di halaman 92 ya. Halaman 92, kalian minta aja nanti bilang Baron gitu ya, minta buku Baron gitu. Ntar kalian buka yang halaman 92. Oke. Kalau yang teman-teman nggak mau ngerjain sendiri ya, minta terus ngerjain sendiri dulu, ini aja, nonton video ini sambil di play, di pause ya. Sebelum saya ngejelasin nomor 1, nomor 2 itu di pause dulu, di pause, baru oh kayaknya ini jawabannya B nih. Oke, langsung di play. Nah, dengerin penjelasan saya apakah itu benar apa salah. Ntar di akhir sambil dihitungin ya benernya berapa, salahnya berapa. Ntar silakan komen di kolom komentar ya.
Oke, langsung aja di nomor satu. Nomor satu itu the data on the winter migration patterns of the monarch butterfly is very bla bla. Nah, guys, seperti yang saya jelaskan di Longman ya, apa namanya TOEFL Longman, kan biasanya kita ngitungin subjek sama verbnya ya. Kalau di Baron biasanya nggak kayak gitu. Di Baron itu lebih ke pemilihan kata yang benar. Coba lihat aja. Pilihan jawabannya A, B, C, D itu kan interesting semua kan, interest kan intinya kan. Nah kita jadi kita nggak perlu ngitungin verbnya berapa, conjunctionnya berapa, nggak usah ya. Alright, langsung aja. Iya teman-teman, kalau yang belum ngerti masalah verb hitung-hitungan verb sama conjunction, mendingan kalian belajar Longman dulu ya. Cari di playlist, cari structure Longman yang structure Longman yang ada cawangnya hijau itu. Itu kalian belajar itu dulu baru ke sini, karena Baron itu untuk yang next level ya sebenarnya. Oke, tapi kalau mau langsung ke sini pengen tahu ya nggak apa-apa. Oke. Oke, the data on the winter migration patterns of the monarch butterfly is very blah blah ya. Nah, kalau kayak gini guys, pilih kata-kata yang bener gini, yang A, B, C, D bisa bener semua gini, yang artinya sama semua. Kita mau nggak mau harus ngertiin ya. Oke, kita artiin dulu. Ini artinya apa sih? Data pasti ya. The data ya on the winter migration patterns, data pola migrasi musim dingin of the monarch butterfly dari kupu-kupu raja adalah sangat apa guys? Data pola migrasi musim dingin dari kupu-kupu raja sangat, apakah yang A tertarik, interested itu tertarik guys. Kalau belakangnya itu ed, interested, tertarik, kitanya yang tertarik ya. Ya, kalau interesting itu menarik. Kamu menarik banget, you are very interesting. Oleh sebab itu saya tertarik. So that's why I'm interested. Ya, gitu ya. Contohnya lagi, you are amazing bro. Kamu amazing, kamu mengesankan. Makanya saya terkesan. So that's why I'm amazed. Gitu ya, amazed. Gitu ya. Amazed itu kembali ke kita. Oke, apakah yang A tertarik? Bukan ya. Kalau B itu menarik, cuman dia ini apa namanya harus kata ini guys, kata benda itu interest itu kata kerja, sedangkan kata kerjanya udah ada is ya, nggak bisa ya. Terus C interesting menarik boleh ya. Kalau yang D of interest nggak pernah ketemu of ya, berarti yang bisa benar cuman yang C, interesting, it's very interesting, menarik ya datanya tadi ya. Kalau yang nomor 2 itu there are more potatoes, are ketemu potatoes, there are potatoes jamak ya, boleh. Cultivated itu dibudidayakan, then any the other. Nah, any guys, any itu nggak pernah langsung ketemu the other ya. Adanya nggak ada any the other, nggak ada, adanya any other. Nah, berarti yang C itu yang salah ya. C itu salah, berarti kita tinggal coret aja the-nya ya. The-nya kita coret jadi any other kan. Nah, untuk trik ini guys, bacanya the itu gimana sih sir? Nah, kalau the ketemu sama konsonan kayak raja gitu ya, the king, buku, the book, karena B kan konsonan. Nah, kalau ketemu sama other, A kan suaranya A kan. Bukan the-nya bukan dibaca the tapi the other, the angel ya, the ya bukan the. Tuh guys, sedikit itu ya. Nomor 3-nya sekarang Marian Anderson, recognized both in the US, terkenal di ini baik di Amerika ataupun di Eropa as a real great vocalist. Real itu guys, jadi real itu adalah kata sifat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai kata keterangan dia guys, bukan kayak gitu ya. Jadi Marian Anderson kan ini ya vokalis dia ya, vokalis yang hebat gitu ya di Amerika ataupun di Eropa gitu ya, vokalis yang terkenal gitu ya. Nah, itu nggak usah pakai real, pakainya very biasa aja, very sangat ya, sangat vokalis yang sangat hebat ya. Very great vocalist gitu aja, jangan pakai real ya. Kalau yang nomor 4-nya itu the New England states have had blah blah serious earthquake since the ice age. Nah, itu kan no semua kan. Kita berarti harus artiin nih guys. Ya, negara bagian New England telah mengalami bla bla gempa bumi serius sejak zaman es. Berarti tidak mengalami ya, karena ada no-nya kan. Tidak mengalami gempa bumi. Nah, itu kan ada kata earthquakes. Earthquake itu kata benda ya. Kata benda itu ini aja guys, kalian pasang no aja. Have had no serious earthquake. Jadi New England
negara bagian New England itu tidak ada gempa bumi yang serius gitu ya sejak zaman es gitu. Kayak contohnya kalian ngomong, saya tidak punya uang, I have no money. Nggak usah not ya, I have not money, no, I have no money, itu aja. Alright. Kalau not itu biasanya untuk yang ketemu kata sifat kayak saya tidak cantik, I'm not beautiful, bukan I'm no beautiful, I'm not beautiful. Kalau ketemunya benda biasanya no ya. I have no girlfriend, I have no money, I have no house, kayak gitu-gitu ya. Terus yang nomor 5-nya itu orangutans. Nah, orangutan itu ya orangutan ya. Orangutan itu ini guys, monyet itu ya, kera itu ya, di Kalimantan itu. Live alone. Hampir semua, intinya dia mau ngomong hampir semua orangutan itu tinggal sendiri. Oke. Hampir yang mana guys? Hampir yang artinya adalah hampir itu cuman yang B aja, almost all. Hampir semua orangutan live alone. Yang A kayaknya pernah lihat sir. Yang A, near all, hampir semua ya. Bukan near all guys, yang hampir semua itu nearly all. Kalau umpamanya tulisannya nearly all boleh hampir semua ya. Tapi karena itu near all nggak ada li-nya, ya udah yang B yang B yang bisa ya, cuman yang B. Terus yang D-nya some hybrid flowers. Nah ini berarti nggak ngitung-hitungan verb conjunction ya, kita langsung artiin ya. Ya, beberapa bunga hibrida some hybrid flowers retain, mempertahankan ya, the fragrant scents, aroma harum of the non-hybrid, dari non-hibrida, and dan are bred, dikembangbiakan without fragrance, tanpa pewangi. Dan yang lainnya gitu ya mas ya. Dan yang lainnya, kalau yang hybrid flowers kan di ini ya, beberapa kalau bunga hibrida kan mempertahankan aroma harum non-hibrida kan. Dan lainnya dibiarkan tanpa pewangi. Yang lainnya ya ini aja, yang D aja, yang D, others are bred without fragrance. Yang lainnya dikembangbiakan tanpa wangi ya, tanpa pewangi. Sir, kenapa yang enggak yang A aja? Another kan sama aja. Kalau another itu nih guys, satu. Another itu satu ya, yang lainnya tapi jumlahnya cuman satu ya, yang cuman satu aja. Oke, another. Look, enggak kan bisa aja sir satu. Tapi kan di situ ada R guys. R kan banyak ya. Jadi nggak bisa itu ya. Lagi pula itu another-nya kok pakai S. Nggak ada another pakai S, itu udah pasti salah itu. Kalau the other itu khusus guys. Jadi sesuatu yang sangat khusus pakai the ya. Alright. Kalau yang C sama other bukan. Some other boleh sih, tapi kalau ada kata bendanya lagi some other flowers gitu boleh. Gitu sama other aja langsung ketemu R, nggak ada. Ya, others boleh kalau others ya gitu ya. Oke, nomor 7-nya kalau bingung nanya loh guys ya. Nanya di kolom komentar ya. Oke, yang mana nih? At the core of a store. Nah, itu cuman prepositional phrase aja boleh. At the core of a store, jadi di inti bintang. Subjeknya itu temperatures and pressures ya, suhu dan tekanan ya. Are so great as particle collides, tabrakan, and connect in a process called fusion. Nah, A, C, D itu nggak ada masalah guys. Yang masalah itu yang B. Coba kita artiin dulu ya. Ini memang kalau baron itu memang harus banyak artiin ya. Nggak kayak longman ya. Oke. Di inti bintang suhu dan tekanan sangat besar. Nah, bla bla bla, partikel bertabrakan dan menyatu, connect ya, dalam proses yang disebut fusi. Nah, ini kan sebab akibat guys. Sebab akibat itu bukan so as, so great as, bukan, tapi so great that ya. So that itu adalah sehingga ya. Kalau mau mengertiin sehingga itu bukan so great as, tapi so that, ada so that-nya. So dipisah boleh, pokoknya ketemunya that ya. Jadi artinya nanti jadi gini, di inti bintang suhu dan tekanan sangat besar sehingga partikel-partikel bertabrakan dan menyatu dalam proses yang disebut fusi. Gitu guys. Berarti S-nya kita ganti jadi that gitu ya, yang B. Kalau yang nomor 8 itu the Cartwheel Galaxy is 500 million light years. Oh, ini harusnya light years. Ada S-nya, kan itu 500 juta. 500 juta tahun cahaya. Harusnya years dong. Masa year-nya satu, ya kan?
Jadi kalau gini guys, light itu artinya cahaya, year itu tahun, tahun cahaya kan maksudnya kan. Nah kalau ada kata-kata kayak gitu, yang kata benda, ya light itu kata benda, year itu juga kata benda. Yang belakang, maksudnya yang light itu difungsikan sebagai adjektif ya guys ya, difungsikan sebagai kata sifatnya. Year-nya jadi kata bendanya. Nah kata bendanya harus ngikutin jumlahnya dong, 500 juta. Ya year-nya harus pakai S dong, light years, 500 million light years, berarti yang B ya. Kalau yang nomor 9-nya, nah ini gampang sebenarnya guys, tapi kalau yang belum tahu pasti susah nih. According to a recent survey, menurut survei terbaru ya, ini kan mau ngartiin sejumlah, A, B, C, D itu artinya sejumlah dokter, ya kan, sejumlah lah ya. Gini aja guys, gampang ya. Kalau a large amount of, ini bisa kalian catat, a large amount of itu ketemunya benda yang nggak bisa dihitung. Pokoknya sejumlah air, a large amount of water, sejumlah uang, a large amount of money. Tapi kalau benda yang bisa dihitung kayak dokter segala macam, ada S-nya apalagi itu ya, udah jelas banget ya. Itu pakainya a large number of, yang C berarti ya, a large number of bla bla. Yang B sama D jelas nggak bisa dipakai ya, karena ada E-nya, karena ada tulisan A-nya ya. A large number, large amount of untuk benda yang nggak bisa dihitung. Kalau a large number of yang bisa dihitung. Oke. Terus nomor 10-nya because none of food. Nah, food itu kan kata benda. Kata benda none of. Enggak lah, kita ini aja pakai no aja, because no food gitu aja, because no food, tidak ada makanan is as nutritious for a baby as its mother's milk. Many women are returning to the practice of breastfeeding. Karena tidak ada makanan yang bergizi bagi bayi seperti ASI, maksudnya banyak wanita kembali melakukan praktek menyusui. Because no food gitu aja, karena itu kan kata benda food itu, dia no aja guys gitu. Kalau yang nomor 11-nya, John F. Kennedy was the youngest president of the United States. Jadi John F. Kennedy itu adalah presiden termuda di Amerika. Dan yang dibunuh, keempat yang dibunuh. Nah, keempat ya, keempat itu bukan empat ya, tapi ada keempat. Loh, emangnya beda, Sir? Coba kalian artiin. Satu bahasa Inggrisnya apa? One kan. Kalau pertama apa? First kan. Coba empat bahasa Inggrisnya apa? Four. Kalau keempat, masa four juga ya, enggak, the fourth ya, the fourth. Apa namanya, kalau pertama kan ke satu kan first, kedua the second, ketiga the third, keempat the fourth ya. Keempat yang dibunuh berarti pakai ke ya. Keempat ya udah A jawabannya gitu guys, right? Kalau yang nomor 12, euthanasia, the process of assessing the death of a person suffering. Euthanasia itu ini lah guys ya, kayak ngebunuh orang yang lagi sakit gitu loh. Maksudnya dokter kasihan nih pasiennya sakit nih, ya udah kita matiin aja orangnya. Maksudnya dikasih obat, dihentikan obatnya, dikasih apa, pokoknya biar nggak merasakan sakit gitu ya, mati dengan tanpa rasa sakit, itulah itu euthanasia ya. Euthanasia, the practice of assisting the death of person suffering from an incurable disease. Ini nggak apa-apa, sufferingnya nggak apa-apa, yang lagi menderita gitu kan. It's such a controversial issue as it is illegal in most countries. Yang mana guys? Ini sebab akibat ini. Coba kita artiin biar paham maksudnya. Euthanasia, praktik membantu kematian seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, merupakan isu kontroversial karena ilegal di sebagian besar negara. Kalau kita pakai as ya, itu karena ya, ilegal. Enggak dong, seharusnya such ketemu that, biar sehingga itu ilegal di beberapa di apa namanya, di sebagian besar negara ya. S-nya kita ganti that, such that, perpaduan such sama that, such ketemu that itu sehingga ya guys ya. Jadi artinya nanti euthanasia, praktik membantu kematian seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, merupakan isu kontroversial sehingga ilegal di sebagian besar negara. Oke, berarti jawabannya yang B, kita ganti that gitu guys. Nomor ini 13-nya sekarang, blah blah in the world's export diamonds. Hanya ini ya,
Coba kita lihat pilihan jawabannya. Hanya itu ada nationsnya ya, negara ya. Bangsa atau negara. Alright, hanya sedikit negara gitu ya. Maksudnya dia mau ngomong hanya sedikit negara di dunia yang mengekspor berlian ya. Yang bisa cuman yang C sama D guys, karena ada a little sama a few. Ada E aja memang, nggak langsung little langsung few itu nggak. Hanya sedikit, artinya sama, C sama D itu sama, sedikit. Hanya sedikit negara yang mengekspor, negara di dunia yang mengekspor diamonds atau berlian ya. Nah gini, cara milihnya gini. Little ya, a little ketemu benda ya, bendanya itu benda yang nggak bisa dihitung gitu guys ya. Kayak sedikit air nggak bisa dihitung. Only a little water, only a little money gitu bisa ya. Kalau bendanya bisa dihitung kayak nations gitu, pakainya few. Only a few nations in the world export diamonds, berarti yang D. Masih gampang nih ya. Kalau yang 14, Uranus nama planet ya, is just blah blah to be seen on a clear night with a naked eye. Bright enough. Oh, mungkin cukup terang ya. Dia mau ngomong cukup terang. Jadi Uranus itu cukup terang ya untuk bisa dilihat pada malam yang cerah dengan mata telanjang. Cukup cerah ya, cukup terang ya, ini aja guys. Bright enough yang ini, yang A ya, bright enough. Momennya saya cukup ganteng untukmu. I'm handsome enough for you gitu. Handsome enough. Jadi kata sifat ketemu enough gitu ya. Jadi ini saya ajarin tentang enough ya, tentang cukup ya. Kalau dia temenan sama kata sifat ya, kata sifatnya duluan ya. Saya cukup pintar ya, I'm smart enough, bukan enough smart ya, smart enough. Cukup ganteng, handsome enough. Cukup cantik, beautiful enough. Tapi kalau ketemunya sama kata benda, saya punya cukup uang, enough money, bukan money enough ya. Enoughnya duluan baru bendanya, enough money. Saya punya cukup apa namanya, rumah pokoknya, enough house gitu, nggak apa-apa, oke okay. Pokoknya enough ketemu benda gitu ya. Ini kan kata sifat, bright itu kata sifat, berarti brightnya dulu baru enough, oke okay? Gitu guys. Oke, 15-nya sekarang. The conversation on the TOEFL will be spoken just one time. Ini kata-katanya apa, TOEFL listening ya. Percakapan di TOEFL hanya akan diucapkan sekali. Therefore, maka dari itu you must listen very careful. Careful ini kan apa namanya, manner ya guys ya. Adverbs of manner harusnya carefully, bukan careful aja ya. Very carefully kan manner, secara ini ya, sangat hati-hati gitu ya. In order to understand, agar to understand boleh what speakers have said, yang sudah dikatakan sama pembicaranya. Yang B berarti ya guys. Itu kan adverb of manner harusnya pakainya carefully, bukan careful aja, very carefully itu pakai li. Terus yang nomor 16-nya, gold, silver, and copper coins are often alloyed with harder metals to make them hard as enough. Tadi gimana rumusnya yang enough tadi? Apakah ada S-nya? Enggak ya. Hard enough itu aja guys. Hard enough. Cukup keras to withstand wear. Ya. Jadi apa namanya? Koin emas, perak, dan tembaga seringkali dicampur dengan logam yang lebih keras untuk membuatnya cukup keras ya. Untuk withstand, to withstand wear, untuk menahan keausan lah intinya. Cukup keras ya, hard enough, nggak usah pakai S. Ngapain S itu di situ? 17-nya sekarang. 17-nya 17 ini mau masukin restoran berantai ya. Restoran berantai seperti McDonald dan Kentucky. Kita fokus aja ke ABCD-nya ya. Itu kalau A itu nggak mungkin, karena itu petik S itu kepemilikan, jadi restoran memiliki rantai gitu. Kalau yang B, restorannya aja yang S, ada S-nya. Yang banyak kan restorannya kalau ada dua kata kerja nempel gitu, chain kan rantai ya. Kata benda, kata chain, kata benda. Restaurants juga kata benda. Kalau ada dua kata benda kayak gitu, salah satunya aja yang dianggap noun ya, yang belakang, yang restaurants. Jadi change-nya itu sebenarnya nggak usah pakai S gitu. Oke, kalau yang B gimana sir? Kalau yang B itu restorannya tunggal. Tunggal nggak mungkin, karena ada McDonald's, Kentucky kan lebih dari satu kan. Nah, itu juga verbnya juga have kan dia.
Berarti kita pilih yang D guys, chain restaurants pakai S karena restoran berantainya banyak. Ada McDonald, Kentucky, terus pakai have kan. Have kan Ayu Dewi kan. Subjeknya. Terus yang nomor 18, 36 years after his flight. At the age of 77, John Glenn proved that he was tidak terlalu tua ya. So old? No, bukan. Kalau terlalu tua itu too old, not too old. Saya tidak terlalu tua untukmu ya. I'm not too old for you, kayak gitu. Too old, bukan so old. Kalau oldest itu tertua. Very older, sangat sangat tua. Sangat tua juga, cuman yang paling tepat adalah too old ya guys ya. Ya, sir, emangnya yang A nggak boleh? Yang A itu bisa, cuman harus ada ini ya guys ya, klausa lagi ya, bukan pakai to return gitu. So old apa gitu, pakai klausa ya. So old that I can't, I'm so old that I can't meet you for example. Tapi kalau to ketemu to return ya, not too old to apa atau for apa gitu, langsung too old aja ya. Kalau yang 19 itu that is known as Art Deco culminated in seni. Yang mana nih? Apakah dia khusus? Kalau khusus pakai A ya. Pakai ada the-nya. Kita artiin dulu tipis-tipis, bla bla bla, seni ya. Seni yang dikenal sebagai Art Deco mencapai puncaknya pada pameran dan eksposisi di pameran dunia pada tahun 1939. Itu kan khusus ya, Art Deco ya. Nggak tahu itu apa, Art Deco. Intinya dia khusus dan itu jumlahnya 1, nggak mungkin yang B. C juga nggak mungkin karena khusus. Kalau random boleh pakai yang C. Artist, apakah dia seniman? Art Deco kayaknya bukan seniman ya, bukan nama orang ya. Berarti kita pilih yang A, khusus dan dia artinya cuma seni gitu aja. 20-nya, the brightest body in the constellation Hydra Alphard is only dia mau ngomong ini ya. Dia mau ngomong bintang dengan magnitudo kedua. Yang mana yang benar guys? Magnitudo kedua kita artiin dulu ini kayaknya nih ya. Benda paling terang di konstelasi Hydra. Itu cuman ini ya, A positifnya ya. Benda paling terang di konstelasi Hydra itu Alphard ya. Alphard hanyalah apa guys? Bintang dengan magnitudo kedua. Oke, intinya bintang dengan magnitudo kedua. Yang benar adalah yang A guys, a second magnitudo star. Guys, second magnitudo baru bendanya star. Ya, second magnitude star. Nah, itu secondnya itu kalau yang B nggak bisa, harusnya secondnya duluan. Second magnitude harusnya, dan ada tanda hyphennya ya, hyphen penyambung gitu ya. Second magnitude, karena magnitude itu sendiri ini guys, kata benda kan, magnitudo kan, nggak tahu itu apa, intinya dia kata benda. Secondnya jadi satu second magnitude ya, magnitudo kedua bintang dengan magnitudo kedua. Nah, sir, kenapa yang D aja, yang nggak ada ininya? Enggak guys, karena angka second itu harus muncul sebagai angka pertama dalam rangkaian kata sifat yang diberi tanda penghubung ya. Kalau yang D itu jamak jadinya nanti, second magnitudes magnitudenya kan cuma 1 kan, Alphardnya cuma 1, nggak bisa jadinya ya. Jadi jawabannya adalah yang A gitu guys. Alright, oke, gimana, susah ya, lumayan ya kalau Baron itu memang kayak gini guys. Oke, habis ini lanjutin aja langsung ke 46 ya guys ya. Ada comparatives, perbandingan kayak more kayak gitu, larger than dan segala macam ya, kita bahas di 46. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang lain yang lagi belajar bahasa Inggris juga. Semoga bermanfaat ya guys ya. Kita lanjut ke 46, exercise 46. Oke, thank you guys.